Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 0813 1867 0 sekian. Selamat Pak Eras, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak yang sudah dewasa. Saya bersyukur bisa bergabung di GSKI dalam waktu kurang lebih 5 tahun ini. Banyak hal yang saya rasakan dalam kehidupan kerohani saya. Saya berusaha untuk terus berjuang supaya hidup saya berkenan di hadapan Bapak. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras sangat memberkati kehidupan saya dan keluarga. Saya berusaha mengikuti ibadah baik tengah minggu maupun hari minggu untuk menyerap kebenaran firman Tuhan agar terus bisa diterapkan dalam hidup saya. Satu kerinduan saya Pak, supaya suami dan anak juga punya kerinduan untuk bisa mengikuti ibadah yang lain, ibadah yang lain selain ibadah minggu ya. Jadi kerinduan saya Pak, supaya suami dan anak saya juga punya kerinduan untuk bisa mengikuti ibadah yang lain selain ibadah minggu. Pak Era, saya punya teman cukup dekat pada masa sekolah dulu, tapi sudah lama kehilangan kontak. Baru setahun ini kami bisa kembali berhubungan via WhatsApp dan telepon. Karena teman saya ini tinggal di USA, di Amerika. Teman saya ini menikah dengan orang Amerika dan memiliki seorang putri. Dia punya beban keluarga yang cukup berat dan harus bekerja double job. Suaminya kena sakit kanker ya, yang sudah serius stadiumnya. Jadi dia harus mensupport keuangan keluarga juga untuk orang tua dan kakaknya yang ada di Jakarta. Teman saya ini beragama Katolik, taat dan rajin ke gereja, juga aktif dalam pelayanan gereja di sana. Sudah setengah tahun ini saya selalu mengirim audio dan khotbah-khotbah Pak Eras melalui WA. Teman saya ini sangat diberkati dengan audio khotbah dan renungan truth yang saya kirimi setiap hari dan dia merasa banyak diubahkan cara berpikir dan fokus hidup yang mulai berubah. Kalau dulu pikiran saya hanya mencari uang dan uang. Sekarang ini dia mulai memahami tujuan dan fokus. Kalau dulu pikirannya hanya mencari uang dan uang. Sekarang ini dia mulai memahami tujuan dan fokus hidupnya untuk berkenan di hadapan Bapa dan bersikap untuk berkemas pada kekekalan langit baru. Memang pada dasarnya teman saya ini berkarakter baik dan bertanggung jawab. Saya bersyukur untuk hal itu Pak. Tapi yang menjadi masalah adalah suaminya. Suaminya tidak suka dengan keadaan istrinya yang sudah berubah mindset pola berpikirnya. Suaminya bilang, kamu sudah berubah dan disesatkan oleh pendeta temanmu yang dari Jakarta itu, maksudnya Pak Eras. Suaminya bilang, kamu sudah berubah dan disesatkan oleh pendeta temanmu yang dari Jakarta itu, maksudnya Pak Eras. Suaminya memang bukan orang yang taat beragama, ke gereja pun hanya formalitas saja katanya. Perbedaan pendapat sering terjadi karena memang berbeda culture dan etika. Ditambah lagi sekarang ini teman saya ini sedang berjuang untuk hidup berkenan pada Tuhan. Maka makin tajamlah perbedaan mereka. Dan ujungnya selalu suaminya mengatakan itu pasti gara-gara kamu mendengar khotbah dari pendetamu yang di Jakarta itu. Tapi Pak, teman saya begitu semangatnya mendengar khotbah audio yang saya kirimi. Memang saya kadang kirimi audio khotbah Bapak yang berseri seperti khotbah di bukit, doa Bapak kami dan lain-lain. Dia seperti kecanduan Pak, baru beberapa hari sudah minta lagi dikirimi audio yang lain. Teman saya ini sangat rindu suaminya bisa diubahkan juga seperti dirinya. Tapi dia bilang
sangat sulit untuk berubah karena mungkin dia paham dengan watak suaminya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya salah ya Pak tindakan saya ini? Saya khawatir hubungan mereka sebagai pasangan suami istri bisa terganggu dengan perubahan pola pikir teman saya ini dan menjadi pikiran saya. Apalagi suaminya sedang mengalami sakit. Bagaimana menurut Pak Eras untuk selanjutnya tindakan saya terhadap teman saya ini? Ibu kalau tidak memberikan khotbah-khotbah yang baik, dua-duanya masuk neraka. Tetapi kalau menyampaikan pemberitaan firman yang baik, paling tidak salah satu masuk surga. Dan kemungkinan suaminya juga bisa bertobat. Ini kan belum selesai perjalanan hidupnya. Jadi sabar saja. Ibu jangan merasa bersalah. Justru ibu harus melakukan itu. Harus. Ya. Untuk apa mereka rukun-rukun termasuk neraka? Ya, tidak apa-apa. Paling tidak satu masuk surga. Dan masih ada kesempatan suaminya juga bertobat. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak untuk penjelasan dan sarannya. Tuhan senantiasa memberkati Pak Eras dan keluarga. Saran saya lebih lanjut Bu, kirim terus sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kirim terus sebanyak-banyaknya Bu, supaya dia makin dewasa. Oke, 0811 4341 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus, terima kasih Bapak menyelenggarakan acara Anda bertanya Alkitab menjawab. Semenjak mendengar khotbah dan mengikuti acara ini, jujur ada perubahan dalam diri saya. Kiranya dilimpahi umur yang panjang untuk Bapak dan keluarga agar lebih banyak lagi jiwa yang mendengar dan diselamatkan. Tahun 2019 yang lalu sekitar bulan Juni, saya mendengar antara sadar dan tidur ada perkataan atau entah puji-pujian di telinga saya mengatakan percayalah Tuhan, percayalah Tuhan, percayalah Tuhan. Semenjak itu ada pergumulan yang saya alami hingga menyukai khotbah-khotbah Bapak. Saya usia 54 tahun dan punya anak perempuan sudah hampir sarjana, punya istri dan seorang PNS. Bertanya ya, apakah itu suara dari Tuhan? Waduh, saya tidak tahu pasti. Tetapi kalau hal itu membuat Bapak menjadi lebih mengasihi Tuhan, lebih benar, hidup Bapak lebih benar, pasti itu suara Tuhan. Ya, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya, Bapak lebih mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, pasti itu dari Tuhan. Apakah dengan memiliki percaya saya bisa sembuh dari sakit diabetes dan batuk-batuk yang sudah cukup lama? Ya, saya harus memberikan saran, saudara, Bapak harus harus ketat dalam makan. Nah, batuk-batuknya ini kenapa harus dibereskan? Saya bukan dokter tapi punya pengalaman, saya bisa berbagi ya. Pernah juga saya batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh. Lalu minum air kelapa hijau. Dan ternyata saya bisa sembuh. Nah sekarang ini kalau saya mulai mau batuk, saya itu minum itu, saudara, dikasih jemaat atau dibuatkan oleh teman. Itu jahe, bawang putih, cuka apel, yang itu kalau diminum ternyata luar biasa khasiatnya. Ini subjektif ya, jangan diikuti kalau tidak cocok. Saya ternyata cocok di situ. Ya, soal diabetes tolong ya, jaga makan. Ada waktu olahraga sedikit, bakar itu gula ya. Jelas itu pola makan, pola hidup mesti benar. Soal batuk-batuk, periksa ke dokter apa penyebabnya. Nah, kalau pengalaman saya tadi kelapa hijau dan itu yang jahe, cuka apel, bawang putih, yang madu ya. Nah itu bagus, cocok buat saya. Tapi ini subjektif ya. Saya bukan dokter, ini belum ada riset bagaimana, tapi saya membuktikan baik. Bagaimana dengan janji Tuhan yang akan mengangkat sebagai kepala dan bukan ekor? Apakah janji itu juga untuk saya? Enggak, itu janji untuk bangsa Israel. Kita nggak perlu jadi kepala atau tidak peduli jadi ekor. Yang penting kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi ekor atau kepala yang penting jadi berkat dan terserah Tuhan mau taruh kita di mana. Ayat itu sebenarnya ditujukan untuk bangsa Israel yang menjadi kepala.
Coba lihat ya, lembaga representatif Amerika saja, lobby Amerika saja bisa dipengaruhi oleh Yahudi. Ya, lembaga keuangan dunia banyak dipengaruhi dan dipegang oleh orang Yahudi. Bankir-bankir juga banyak orang Yahudi. Itu maksudnya kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan itu. Bukan kepada orang Kristen. Orang Kristen tidak perlu janji itu. Karena kekayaan kita tersimpan di surga. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Aku ingin masuk dalam langit baru dan bumi baru. Aku mau bertobat, mohon Bapak doakan saya dan keluarga. Tidak berat mendoakan Bapak, gampang. Tapi yang penting Bapak mendengarkan khotbah saya dengan rajin dan mau berubah. Ya, Tuhan memberkati Pak, Tuhan memberkati Bapak. Oke. 0813 7506 sekian sekian sekian. Salam Bapak Erastus. Ya. Saya di Pekanbaru. Saya sudah berumah tangga dikaruniai 3 anak. Atas kemurahan Tuhan semenjak saya mendengar khotbah Bapak dari tahun 2017, saya semakin sungguh-sungguh meninggalkan dosa, salah satunya judi dan lain sebagainya. Saya rindu menjadi manusia Allah, kembali dalam rancangan Allah semula. Tapi Pak, ada satu kendala, seharusnya ini tidak harus didengar semua orang. Takutnya dikira orang pamer. Namun karena saya merasa melalui Bapak Allah Tuhan menjamah saya, jadi mau bertanya di hati saya yang mengganjal ini. Nama Bapak tidak saya sebut, jadi saya bisa membacanya. Begini Pak, mulai awal Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, Januari sampai Juni 2018, 6 bulan, saya puasa setiap hari Sabtu pukul 6, jam 6 sore, Minggu pukul 6 sore, selama 4 kali sebulan. Di bulan Juni 2018 saya stop karena batu ginjal saya kambuh dan sudah dioperasi. Dan sudah dioperasi laser, bahkan penyakit lambung saya juga seperti lumayan kronis Pak. Soalnya sampai sekarang sering kambuh. Padahal saya masih bertekad ingin puasa supaya saya bisa membunuh karakter hidupku yang lama. Mohon petunjuk Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya nekat untuk berpuasa Pak? Soalnya sampai sekarang masih ada pergumulan saya yang belum terjawab. Dan saya takut Pak pertumbuhan saya tidak berbuah. Pertumbuhan saya tidak berbuah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Eras. Dan kalau bisa buka cabang GSKI di Pekanbaru ya. Pak, untuk hidup suci tidak mesti harus puasa loh. Bahkan mungkin tidak. Bahkan mungkin tidak Pak. Hidup suci itu dari ini. Kesediaan menyangkal diri, bukan tidak makan. Tubuh kita bait Roh Kudus tidak boleh diseksa begitu. Makan yang sehat, apalagi ini ada masalah penyakit lambung dan lumayan kronis. Dan batu ginjal, udah jelas ya. Ini pasti makannya mesti dibenarin. Ya. Harus dibenerin gitu maksud saya. Harus benar pola makan, pola hidupnya. Jangan malah puasa ya. Ya, penyakit lambung ini mesti harus dibawa ke dokter, sakitnya apa. Yang saya beri nasihat sekarang ini untuk membunuh karakter hidup yang lama tidak harus melalui puasa. Melalui penyangkalan diri saja. Bisa Pak, berjuang terus. Cabang GSKI Pekanbaru saya tidak tahu ada atau tidak ya. Nanti harus dilihat dulu, kalau ada nanti akan dihubungi staf saya dan ditunjukkan alamatnya. Baik Pak, selamat berjuang, tidak harus puasa ya. Menyangkal diri, jam doa harus tetap tertib, mendengarkan sini khotbah saya harus setia, puji Tuhan. 08585418, Salam Bapak Pendeta Rosabdono. Saya seorang purnawirawan, alamat Kediri Jatim. Mohon izin menanggapi suara kebenaran Anda bertanya Alkitab menjawab episode 47 Rabu 15 sekian-sekian. Kami sangat menghargai dan salut hormat setinggi-tingginya buat Bapak Erastus yang begitu cerdas, bijaksana dan santun. Serta penuh kasih ketika menjawab pertanyaan seorang pendengar mencela,
menghujat tugas Bapak Erastus tentang ajaran Injil yang murni yang selama ini sudah 25 tahun diajarkan di Lembaga Pendidikan Teologi dan lebih 40 tahun berpelayanan di sebuah sinode gereja dan jujur dan benar. Namun Bapak dengan rendah hati tetap menjawab ramah dan tidak emosi. Segala pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati itu. Kami sebagai pendengar sangat risih dan malu mengikuti pertanyaan yang tidak sopan dan tidak etis walaupun ada nada minta maaf segala. Kami melihat Bapak Erastus adalah pemimpin pemersatu bangsa NKRI, perekat umat beragama yang menunjukkan karya nyata dalam segala keadaan, diakui oleh tokoh-tokoh agama lain, pemuka masyarakat baik sipil maupun militer, bahkan kelompok pejuang veteran RI pun mengakui perjuangan Bapak cukup meyakinkan di bidang mental spiritual bangsa Indonesia. Terus berjuang Bapak Erastus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dengan sinode GSKI-nya. Perjuangan dan pelayanan kita belum sampai mencucurkan darah seperti Rasul Paulus ketika berjalan dalam pertandingan iman supaya kudus dan tak bercacat celah. Kita saling mendoakan sampai garis akhir. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat berjuang, salam LB3, Langit Baru Bumi Baru, Pak Darmanto, Kediri Jatim. Saya P. Darmanto, usia 72 tahun, purnawirawan, alamat Kediri Jatim. Ya Pak, nggih ya. Saya anggota veteran, ya. Veteran Markas Daerah ya. Mada DKI Jakarta ya. Kalau Mada DKI pasti mengenal saya, bahkan saya juga mendapat semat bintang dari Bapak Jenderal Rais Abim yang adalah mantan Komandan Batalion PBB dulu. Jadi pasti nama saya dari sana dan foto-fotonya juga membuktikan saya adalah anggota kehormatan veteran. Saya mencintai negara ini yang karenanya kami mendukung pemeliharaan para pahlawan. Karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai pahlawannya. Saya itu heran ya, kenapa orang Kristen kok tidak punya peduli terhadap veteran. Dan saya masuk dalam kelompok veteran itu. Banyak veteran orang-orang Jawa, kadang-kadang mereka bikin acara, misalnya pertunjukan wayang dan lain-lain. Saya hadir, saya duduk paling depan di samping pimpinan, ya karena saya dianggap sebagai pendukung. Begitu, saudara. Saya juga memiliki baju veteran dan segala atribut-atributnya. Saya mencintai negara ini, jadi pasti saya mencintai negara ini. Jemaat kami itu sebagian orang-orang Tionghoa, tapi mereka nasionalis-nasionalis. Mereka saja untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, membuat lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu perjuangan maksud saya ya. Dan saya juga membina satu kelompok grup keroncong yang dulu selalu mengiringi Bapak Mus Mulyadi. Dan grup ini hampir semua Muslim. Tapi saya juga bisa bersama mereka. Ini COVID nih, saya udah nggak bisa ketemu. Tapi dari jauh saya masih mau mendukung mereka. Karena mereka adalah seniman-seniman yang sudah tersisih. Dan saya masih memperhatikan hidup mereka. Saya memiliki hubungan yang baik dengan anak dari Ismail Marzuki, ibu wanita, ibu-ibu, yang lagu-lagunya juga saya mau terus kembangkan. Tentu saya membeli hak ciptanya dengan baik. Ya. Seperti yang saya katakan dalam tanya jawab itu, saya menjadi anggota penasehat juga sebuah ormas yang mayoritas juga non-Kristen. Jadi khotbah saya pasti tidak akan mengganggu NKRI, ya pasti tidak, ya. Terima kasih loh Pak Darminto, matur nuwun sanget nggih. Pak Darmanto ini, Pak Darmanto menawi wonten wekdal mangke bisa kepanggih ya Pak. Ya, Pak Darmanto menawi wonten wekdal saged pinanggih. Ya itu, puji Tuhan. Nanti kalau ada waktu bisa bertemu. Puji Tuhan, kalau nggak ketemu di dunia, kita ketemu di surga, Pak Darmanto. Sugeng Pak, amin.
0813 8391 0 sekian-sekian. Selamat malam Pak Pendeta Eras, saya seorang janda hidup, mantan suami masih hidup bersama perempuan lain. Saya sudah lama ditinggal hidup sendiri bersama anak cucu kurang lebih 15 tahun tanpa dibiayai hidup lagi. Syukur saya masih Tuhan pelihara bersama keluarga sampai hari ini. Saya selalu dinasihati oleh kakak saya yang menjadi jemaat Bapak GSKI, ya, menjadikan saya sampai hari ini dapat bertahan hidup karena selalu dinasihati kakak saya itu. Ya. Saya datang sama Pak Eras mau bertanya. Bulan kemarin ada seorang pria duda, juga anak 2 cerai mati. Mau melamar saya, usia saya 60 tahun. Apa baik kalau saya menikah lagi atau bagaimana Pak? Nasihat Bapak, wakilnya Tuhan di bumi. Baik atau tidak jika saya menikah lagi? Terima kasih Pak, Tuhan pelihara. Bapak, aduh Bu, jangan lagi nikah deh. Kalau menurut saya jangan menikah. Nanti banyak masalah Bu. Sudah cukup Ibu nih 15 tahun tanpa suami bisa jalan. Nanti kalau sudah punya suami lagi belum tentu cocok dengan anak, dengan cucu. Ibu juga punya masalah banyak. Lebih baik tidak. Kalau menurut saya tidak. Saya bukan Tuhan. Tapi kalau saya jadi ibu saya tidak menikah lagi. Ya, tidak. Saya sendiri berjanji di depan jemaat dengan ribuan, belasan ribu jemaat bahwa kalau saya tidak punya istri, saya tidak menikah lagi. Ya, udah Bu, nggak usah ya, nggak usah. Kalau menurut saya jangan. Saya bukan Tuhan ya Bu, tapi kalau saya jangan menikah lagi. 0812 1920 4 sekian-sekian. Ulangan pasal 4 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Shalom Pak, saya ingin menanyakan ayat di atas, apakah zaman dahulu babi hutan tidak menambah, tidak memamah biak maksudnya. Sebenarnya pertanyaan ini tidak bisa saya jawab karena saya harus tahu soal perbabian. Apakah zaman dulu babi hutan tidak memamah biak? Nah, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendapatkan pertanyaan ini dan saya tidak tahu. Tapi memang di Taurat itu babi tidak boleh dimakan. Orang Yahudi itu larangan-larangan ya. Ada yang halal, ada yang haram. Tetapi ada jenis makanan yang halal, ketemu halal digabung jadi haram. Food combiningnya pun juga diperhatikan. Jadi jawabannya kali ini saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu soal babi. Ya. Cuman yang saya tahu tidak boleh makan babi. Nah, gimana kalau sekarang Pak? Ya, kalau sekarang pertimbangkan dengan kesehatan tubuh saudara. Kalau saudara makan lemak bermasalah ya jangan banyak makan babi-babi. Ya kan? Tapi babi itu enak. Ya. Tapi jaga-jagalah ya, lebih banyak makan sayur, lebih bagus. Maaf ya Pak, saya tidak bisa menjawab karena ini soal babi-babi ini ya. 08226961 sekian-sekian. Salam Pak Eras, maju terus ya Pak, memberitakan kebenaran yang murni. Selama saya jadi orang Kristen, baru saat ini saya dengar pengajaran yang benar menyehatkan. Nesyama atau roh. Saya Trims ya Pak, saya dari Lampung yang selalu mendengarkan renungan Truth secara rutin 3 bulan ini. Sola Gracia. Salam Pak Gembala, saya jemaat GSKI seorang ibu yang saat ini sedang hamil anak pertama. Pak, aku mau nanya di Mazmur 127. Apakah hanya anak lelaki yang menjadi milik pusaka Tuhan? Lalu apa maksudnya buah kandungan adalah upah? Upah dari apa Pak? Pengertian saya upah adalah kompensasi dari suatu hal yang kita kerjakan. Ya. Maksudnya apa ya Pak? Gem, terima kasih ya Pak Gem. Aduh, Mazmur 127 ayat 3. Ya. Mazmur 127 ayat 3. Ya, jadi kenapa anak laki-laki menjadi milik pusaka? Karena ini masyarakat patrilineal. Jadi kalau masyarakat patrilineal itu garis keturunan ayah yang ditekankan. Jadi jangan heran kalau di dalam Alkitab bisa dilihat kenyataan bahwa
Nama wanita sering nggak disebut. Punya anak laki-laki, tapi perempuan tidak disebut. Dan anak laki-laki yang biasanya mendapat warisan. Ini beda dengan dunia kita hari ini. Jadi Mazmur pasal berapa tadi? 127 ayat 3. Saya lihat dulu ya. Bapak Ibu perlu ketahui ya, saya ini kalau menjawab ini tidak persiapan dulu, saya spontan. Ya, jadi bukan saya siapkan dulu jawabannya, enggak, spontan. Kalau saya siapkan dulu waktunya sudah enggak ada, Saudara, ya. Jadi kalau misalnya tidak puas ya mohon maaf ya. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb of reward. Jadi itu upah ya, tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat bahasa aslinya, itu digunakan satu kata, sakar, yang artinya reward. Ya. Bisa berarti payment, bisa berarti salary, bisa berarti gaji atau upah, wages, worth, price, reward. Bisa merupakan hadiah. Tidak semua orang menikah bisa punya anak. Jadi kalau sampai bisa punya anak itu sebenarnya seperti reward. Ya Bu. Jadi kalau saudara melihat tradisi Yahudi bahwa anak laki-laki menjadi milik pusaka Tuhan, artinya akan mewarisi, ya, mewarisi mewarisi perjanjian dari Allah. Dari Abraham, Ishak, Yakub, terus tuh Abraham, Ishak, Yakub, anak laki-laki semua, ya, mewarisi perjanjian dari Allah untuk mewujudkan rencana Allah. Dan itulah masyarakat yang patrilineal. Adapun kata upah ini ya berarti reward atau hadiah. Orang bisa menikah, mempunyai anak itu karena hadiah. Karena tidak semua orang ya yang menikah itu bisa punya anak. Jadi kalau saya punya anak itu reward. Ya. Jadi bisa mengerti hal ini. Saudara, kalau saudara memberikan pertanyaan, saya minta saudara jangan, kalau memberikan pertanyaan, jangan saudara double di WhatsApp juga, di SMS juga. Nah ini jadi masalah nanti, ya. Saya berharap saudara akan memberikan pertanyaan dengan kalimat yang jelas. Jika sudah tidak mau disebut nama, Anda harus tulis, jangan disebut nama. Nah, supaya saya tahu. Kalau saudara tidak tulis itu, kadang-kadang saya kelepas ngomong. Pada waktu saya kelepas ngomong, waduh ini rahasia ini. Akhirnya saya ulangi lagi itunya, tapping atau rekamannya, jadi masalah. Oleh sebab itu ya saudara, saya harap bisa bisa mengerti yang saya maksud dan kita bisa diberkati ya. Bisa diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Saya mau menyanyi satu lagu untuk saudara-saudara ya yang sudah mengirimkan ini. Pertanyaan-pertanyaan. Kala mata ini terpejam, matahari fana terbenam, kereta senjaku telah tiba, bawa ke pelabuhan Baka. Nampak wajah kerinduanku, ku rasakan mesra genggammu, janjimu telah kau penuhi, bawaku ke rumah abadi. Di negeri yang tidak berjaman, langitnya takkan pernah kelam. Semua wajah ceria pancarkan sukacita dalam kemuliaan
Bapa. Saya berharap saudara bisa menghayati kekekalan sehingga kita betul-betul memiliki kerinduan untuk pulang ke surga. Ya, lalu kita bisa bertemu nanti. Waktu kita ketemu, saudara akan bilang, saya ini loh, yang namanya ini waktu tanya jawab, Anda bertanya, kita menjawab, Pak Era sebut namanya, oh itu ya. Nah, kita ketemu di surga. Dan ini serius, bukan main-main. Kita serius mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapak. Saudara, saya harap mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk notifikasi, bisa mendapatkan informasi acara-acara di Truth ID dan mendapatkan mengingatkan reminder acara-acara kami. Lalu saudara bisa men-share untuk orang lain dan memberikan komentar, ya. Baik saudaraku, I love you. God bless you. I love you.